Pernahkah Anda bertanya dalam hati, jika banyak agama sama-sama mengklaim membawa kebenaran, bagaimana seseorang bisa yakin bahwa keyakinannya benar? Sebelum melanjutkan, perlu disampaikan bahwa pembahasan ini tidak bertujuan merendahkan agama atau keyakinan manapun. Tujuannya adalah mengajak kita berpikir secara jujur tentang bagaimana manusia mencari kebenaran dan membangun keyakinan. Dan ada satu hal yang menarik. Sebagian besar orang memiliki keyakinan yang kuat. Namun ketika ditanya mengapa mereka yakin, tidak semua orang mampu menjelaskan alasannya dengan jelas. Jadi pertanyaannya bukan hanya apa yang kita yakini, tetapi juga mengapa kita meyakininya. Mari kita bahas. Bayangkan ada 5 orang yang berdiri di hadapan Anda. Masing-masing berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Masing-masing mengatakan bahwa keyakinannya benar. Masing-masing memiliki kitab suci, tokoh agama, tradisi, dan pengalaman spiritual yang mereka anggap sebagai bukti. Jika semua terdengar yakin, bagaimana kita menentukan mana yang benar? Pertanyaan ini sebenarnya bukan masalah baru. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mencari jawaban tentang asal-usul kehidupan, tujuan hidup, moralitas, dan apa yang terjadi setelah kematian. Hampir setiap peradaban mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tersebut, namun ada perbedaan antara memiliki keyakinan dan mencari kebenaran. Seseorang bisa meyakini sesuatu karena sejak kecil dia diajarkan demikian. Seseorang bisa meyakini sesuatu karena lingkungan sekitarnya mendukung keyakinan tersebut. Seseorang juga bisa meyakini sesuatu karena pengalaman pribadi yang sangat kuat. Masalahnya, alasan-alasan itu tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok. Orang dari agama lain pun dapat mengatakan hal yang sama. Karena itu, jika seseorang ingin mencari kebenaran secara serius, dia perlu menggunakan standar yang lebih luas daripada sekadar tradisi atau kebiasaan. Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah, apakah saya percaya karena saya telah memeriksa kebenarannya, atau hanya karena saya lahir dalam lingkungan tertentu? Ini bukan pertanyaan yang nyaman. Namun pertanyaan seperti inilah yang sering menjadi awal pencarian yang jujur. Bayangkan jika Anda lahir di tempat yang berbeda, dengan keluarga yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Apakah keyakinan Anda saat ini akan tetap sama? Pertanyaan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa suatu keyakinan salah. Namun pertanyaan itu membantu kita menyadari bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap apa yang kita percayai. Setelah menyadari hal itu, langkah berikutnya adalah bersikap terbuka untuk memeriksa alasan-alasan di balik keyakinan kita. Bersikap terbuka bukan berarti meninggalkan keyakinan. Bersikap terbuka berarti berani menguji keyakinan tersebut. Justru keyakinan yang benar tidak perlu takut diuji. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya memeriksa bukti sebelum mempercayai sesuatu yang penting. Kita memeriksa kualitas barang sebelum membeli. Kita memeriksa informasi sebelum mengambil keputusan besar. Kita membandingkan berbagai pilihan sebelum menentukan jalan hidup. Lalu mengapa dalam urusan keyakinan, yang menyangkut makna hidup dan masa depan manusia, kita tidak melakukan pemeriksaan yang sama? Disinilah banyak orang mulai mempelajari sejarah, kitab suci, ajaran, dan argumen yang mendukung keyakinan mereka. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Mencari kebenaran bukan sekadar mengumpulkan informasi yang mendukung apa yang sudah kita percayai. Mencari kebenaran juga berarti bersedia mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sulit. Karena jika seseorang hanya mencari informasi yang menguatkan pendapatnya sendiri, dia mungkin sedang mencari pembenaran, bukan kebenaran. Tentu saja proses ini tidak mudah. Ada rasa takut. Takut salah. Takut menemukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini diyakini. Takut berbeda dengan lingkungan sekitar. Namun, sejarah menunjukkan bahwa banyak pencari kebenaran justru memulai perjalanan mereka dengan keberanian untuk bertanya. Pertanyaan yang jujur tidak selalu menghancurkan iman. Kadang-kadang justru memperkuatnya. Ketika sebuah keyakinan berhasil melewati pertanyaan-pertanyaan sulit, keyakinan itu menjadi lebih kokoh karena dibangun di atas pemahaman, bukan sekadar kebiasaan. Selain menggunakan akal, banyak orang juga mempertimbangkan aspek moral dari suatu ajaran.
Mereka bertanya, apakah ajaran ini memberikan jawaban yang masuk akal tentang tujuan hidup? Apakah ajaran ini konsisten? Apakah ajaran ini mampu menjelaskan realitas manusia dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu menghasilkan jawaban instan. Namun pertanyaan itu membantu seseorang menilai sebuah keyakinan secara lebih mendalam. Ada juga yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual. Mereka merasa pernah mengalami momen yang mengubah hidup, memberikan ketenangan, atau menghadirkan rasa kedekatan dengan Tuhan. Pengalaman seperti itu memang bisa sangat bermakna. Namun perlu diingat bahwa pengalaman pribadi seringkali bersifat subjektif. Orang-orang dari berbagai agama juga melaporkan pengalaman spiritual yang kuat. Karena itu, pengalaman pribadi mungkin dapat memperkuat keyakinan seseorang, tetapi biasanya tidak cukup untuk menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan kebenaran. Lalu, apakah ada cara yang benar-benar pasti? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita harapkan. Dalam banyak hal, manusia mencari kebenaran melalui kombinasi akal, bukti, pengalaman, refleksi, dan keterbukaan hati. Tidak ada tombol ajaib yang langsung membuat semua keraguan hilang. Namun, ada perbedaan besar antara keyakinan yang dibangun di atas pencarian yang jujur dan keyakinan yang tidak pernah diperiksa sama sekali. Seseorang mungkin tetap sampai pada keyakinan yang sama setelah melakukan pencarian. Namun sekarang dia tahu mengapa dia mempercayainya, dan itu adalah perbedaan yang sangat penting. Pada akhirnya, pertanyaan, bagaimana seseorang dapat yakin bahwa keyakinannya benar? Mungkin tidak memiliki jawaban yang identik untuk setiap orang. Namun, ada beberapa prinsip yang hampir selalu membantu. Jangan takut bertanya. Jangan takut belajar. Jangan takut memeriksa alasan di balik apa yang Anda percayai. Dan jangan menganggap bahwa ketulusan mencari kebenaran adalah ancaman bagi keyakinan, karena kebenaran sejati tidak perlu dilindungi dari pertanyaan. Justru kebenaran mampu bertahan ketika diuji. Mungkin yang paling penting bukan seberapa cepat kita menemukan jawaban, tetapi seberapa jujur kita dalam mencarinya. Sebab dalam pencarian kebenaran, musuh terbesar bukanlah pertanyaan yang sulit, melainkan kepastian yang lahir sebelum seseorang benar-benar mencari. Jadi, jika semua agama mengklaim kebenaran, bagaimana seseorang dapat yakin bahwa keyakinannya benar? Mungkin langkah pertamanya bukan dengan bertanya kepada orang lain apa yang harus dipercaya, melainkan dengan bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah saya benar-benar mencari kebenaran dengan jujur? Karena dari pertanyaan itulah perjalanan menuju keyakinan yang lebih matang seringkali dimulai. Dan mungkin, justru di sanalah letak perbedaan antara sekadar mewarisi sebuah keyakinan dan benar-benar memahami mengapa kita mempercayainya.